Ya anak-anak, kita melanjutkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Walaupun via video kayak gini, tapi semoga anak-anak tetap menyimak dengan baik. Anak-anak, silakan siapkan catatanmu. Jadi sepanjang kamu mendengarkan video ini, tolong catat pokok-pokok penting yang kamu dapatkan. Seperti itu, karena biasanya anak-anak cuman mengandalkan video atau PPT sementara tidak mencatat, padahal mencatat itu sangat baik untuk membantu kita memahami dan mengingat materi gitu ya. Kemudian nanti wajib mengerjakan latihan ya, karena latihan ini adalah sebagai sarana kita untuk tahu apakah kita paham materinya atau tidak, begitu. Coba kerjakan latihannya seperti itu ya. Selesai tidak selesai, yang penting kamu mencoba untuk mengerjakan seperti itu. Nah, hari ini kita membahas tentang rabat, bruto, neto, dan tara. Waduh, ini apa nih Bu? Kayaknya istilahnya baru semua. Oke, mari kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari rabat. Rabat ini kita kenal dengan kata diskon anak-anak. Jadi rabat itu sama dengan diskon alias potongan harga. Aduh, biasanya ini kan yang selalu kita kejar-kejar kalau pergi belanja ya, di toko, di supermarket gitu ya. Diskon 80%, 50%. Nah, kenapa sih harus ada diskon? Sebenarnya itu adalah suatu trik supaya lebih banyak pembelinya, begitu ya. Jadi diskon itu adalah potongan harga gitu ya, sehingga harga yang harus dibayar itu jauh lebih murah. Nah, di sini anak-anak cara menghitung diskon ya, biasanya kan diskon itu dikasih dengan bentuk persen ya. Jadi berapa persen diskon itu dikali dengan harganya si barang itu atau harga jualnya barang itu. Nah, itu besar potongannya baru kita kurang dari harga jualnya itu. Itulah harga bersih yang harus kita bayar, kira-kira seperti itu. Nah, biar lebih praktisnya kita bisa lihat di contoh soal berikut ini. Oke, kita baca bersama. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos dan 15% untuk barang lainnya. Ya, jika Revi membeli satu potong kaos dengan harga 75.000 dan sebuah tas dengan harga 90.000, berapa rupiah yang Revi harus bayar? Nah, anak-anak kita perhatikan di sini ada diskonnya ya. Untuk kaos 20% dan untuk barang lainnya 15%. Seperti itu. Nah, pertama kita harus lihat berapa sih harga yang harus dibayar Revi di awal gitu ya. Jadi kalau kita lihat harga awalnya itu kan dia beli satu kaos 75, terus satu tas 90, tinggal kita tambah jadilah 165 sebenarnya yang harus dibayar oleh Revi. Ini harga aslinya. Tapi setelah kena diskon, pertama diskon kaos 20%. 20% itu berarti 20 per 100, sehingga tinggal kita kali dengan 75.000. Ini gampang sekali anak-anakku, hilangkan aja nol-nolnya, tinggal 20 kali 750. Dapatlah dia 15.000. Itu untuk diskon 20%. Untuk diskon 15%, ya tadi beli tas ya. Sama caranya 15 per 100 kali 90.000. Dapatlah dia 13.500. Nah, ini diskonnya ini kita tambah ya, sehingga total potongan harga semuanya adalah 28.500. Nah, diskon ini kita kurangkan dari harga yang asli tadi, sehingga sisa harga yang harus kita bayar atau si Revi bayar adalah 136.500. Nah, seperti itu kira-kira ya. Semoga anak-anak bisa paham. Kemudian bruto, tara, dan neto. Nah, ini istilah-istilah baru ya, tapi sebenarnya ini dekat sekali dengan kita. Misalnya ada sekarung beras anak-anakku, sekarung beras. Bruto itu adalah beratnya sekarung beras itu. Jadi berasnya tambah karungnya. Atau bisa kita sebut juga berat kotor gitu ya. Itu bruto namanya. Jadi berasnya tambah karungnya. Jadi isinya tambah wadahnya gitu. Itu bruto. Nah, kalau kita pisahkan beras dan karungnya itu beratnya disebut dengan tara gitu. Itulah yang disebut tara. Jadi hanya karungnya, pembungkusnya. Nah, selain karung kan mungkin kita bisa pakai botol, gelas, dan lain sebagainya. Itulah taranya gitu. Sementara isinya, si berasnya itu, berat bersihnya, itulah neto. Biasanya kan kita lihat ya di bungkus-bungkusannya, neto sama dengan 2 kilo, neto sama dengan 2 liter, dan lain sebagainya. Itu berat bersih. Jadi tanpa pembungkusnya atau tanpa wadahnya, itulah berat bersihnya. Bu, kenapa sih harus dihitung juga berat bersihnya? Kenapa nggak satu kali aja, bersama dengan bungkusnya?
Ini sebenarnya sangat dibutuhkan ketika kita misalnya menghitung harga, karena biasanya banyak orang yang mengambil kesempatan bungkusnya itu dikasih berat gitu, bungkusnya dikasih berat sehingga dihitungnya lebih berat, padahal sebenarnya bukan isinya yang berat tapi bungkusnya aja. Jadi kita perlu menghitung sebenarnya berat bersih yang saya terima itu berapa kilo, jadi harga yang saya bayar atau yang saya terima itu juga pas gitu ya. Nah ini kira-kira bruto, tara, dan neto. Nah kita baca contoh. Seorang pedagang membeli 10 karung beras. Oke, 10 karung beras berarti ini termasuk karung dan berasnya. Dengan berat keseluruhan 260 kg. Gitu ya. Berarti brutonya itu 260 kg. Jika tara 1%, 1% keseluruhan ya. Berapakah kilo beras? Berapa kilo beras yang dibeli? Ini berarti berat bersihnya atau netonya. Kita lihat bahwa bruto berat kotornya 260 kilo itu termasuk beras dan bungkusnya. Taranya 1%. Berarti kita harus hitung berapa sih beratnya tara gitu ya. Berapa sih beratnya semua bungkus-bungkusannya ini? 1% dari 260 itu adalah 2,6 kilo. Wah, lumayan juga ini ternyata. 2,6 kilo itulah taranya. Sehingga untuk mencari berat bersih atau netonya tinggal kita kurang si bruto kurang taranya. 260 kurang 2,6 dapatlah dia 257,4 kg. Berarti itu kira-kira ya. Jadi pedagang itu membeli 257,4 kg beras. Itu sudah dikurangi dengan si bungkusannya atau karungnya. Silakan boleh mencoba latihan berikut ini. Ini sama ya, cuman hitung kalau di sini kan ada menghitung neto, menghitung bruto gitu ya. Sama kayak yang ini tadi gitu ya. Tinggal dikurangin gitu ya. Kalau kamu cari neto kan tinggal dikurangin dari brutonya gitu, dikurangin oleh taranya gitu ya. Nomor 2 itu diskon ya. Kalau harga awalnya 50.000 diskon 15%, kira-kira harga yang harus dibayarkan berapa kira-kira, seperti itu ya. Silakan coba dikerjakan. Nah ini soal gabungan dari yang tadi kita sudah pelajari. Seorang pedagang membeli 4 karton apel, berarti ini masih sama dengan kartonnya dengan berat masing-masing 10 kilo. Jadi satu karton itu 10 kilo. Nah kamu perlu hitung berapa sih berat kotor atau bruto dari 4 karton ini. Tinggal dikalikan dengan harganya itu 10.500 per kilo. Nah yang dihitung ini adalah berat bersihnya si apel. Jadi kamu harus tahu dulu nih berat bersihnya apel berapa, baru kamu kali dengan 10.500. Dapatlah harga yang kamu harus bayarkan. Nah tetapi jika dia dapat diskon 6%, berarti harganya akan berkurang ya. Berapa harga yang harus dibayarkan? Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya anak-anak ibu sudah sajikan jawabannya, tapi jangan dilihat dulu ya kunci jawabannya. Ketika kamu membuka jawabannya, maka kamu sudah mencoba mengerjakan latihan di atas ini. Ya, kunci jawaban ini ibu kasih supaya membantu kamu paham atau mencocokkan jawaban kamu seperti itu, karena memang ibu terbatas atau kita terbatas untuk ketemu di sekolah menjelaskan secara langsung. Jadi ibu harap dengan adanya kunci jawaban ini yang membantu kamu memvalidasi jawaban kamu. Nah jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan hubungi ibu lewat WA atau tanya langsung di sekolah seperti itu ya. Oke anak-anakku, terima kasih sudah menyimak video ini. Silakan boleh mengerjakan latihan. Tuhan Yesus memberkatimu.